Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Dan kali ini kita akan melanjutkan serial zombie paling fenomenal berjudul The Walking Dead. Dan kali ini kita akan memasuki episode ketiga, di mana episode ini Rick harus kembali ke kota Atalanta untuk menyelamatkan Dixon. Oke lah, daripada banyak spoiler di awal, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Alur Cerita Film. Episode ketiga ini diawali dengan diperlihatkannya si Reman Dixon yang masih terborgol di atas gedung bagaikan jelma gelo. Ia yang kena mental sampai ke bool-bool terlihat ngelantur dan berbicara sendirian. Oh God, that was a hard time. Yes. Oh no! No! Di tengah kepanikan yang kembali terasa, ia pun semakin lemah saat melihat para zombie berusaha merangsek masuk untuk memakannya hidup-hidup. Namun untung saja, T-Dog masih sempat merantai pintu sebelum meninggalkannya. Tak ingin modar secara perlahan, ia yang melihat gergaji besi berusaha melakukan sesuatu. Thank you. I go back. Sementara di area pengungsian, Shane yang ingin terus mendapat perhatian dari Lori terlihat berusaha menghibur si bocil Carl agar semakin dekat dengan dirinya. Ia pun berharap anaknya Lori ini bisa menganggapnya sebagai ayah baru pengganti Rick. Holy crap, turn that damn thing off! Akhirnya setelah abret-abretan dengan mobil sport, Glenn pun sampai di pengungsian. Namun mereka pun panik karena suara alarm bisa memancing perhatian zombie. Yes! Why isn't she with you? Sesaat kemudian mereka pun menanyakan keberadaan yang lainnya. Amy. Oh my God. Saat semua orang merasa bahagia, Shane menanyakan cara Glenn dan yang lainnya bisa selamat dari kepungan zombie. Lantas Glenn menjelaskan jika ada seorang sheriff yang membantu mereka keluar dari situasi sulit. Come say hello! Guy's a cop, like you. Betapa bahagianya Rick saat bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Namun beda halnya dengan Shane, ia pun syok parah bak melihat setan saat sahabatnya ini mampu selamat. Begitupun dengan Lori yang merasa dikibulin oleh Shane. Singkat waktu, malam pun poek saat semua orang berkumpul di depan api unggun sambil memeluk istri dan anaknya. Rick pun menceritakan saat dirinya terbangun dari koma di rumah sakit yang sudah porak-poranda. Ia pun merasa berada di dunia lain, atau lebih tepatnya seperti terbangun dalam mimpi buruk. Namun kini Rick berterima kasih pada Shane yang telah menyelamatkan keluarganya. Hingga di tengah curhatan Rick, Abah Dale pun menanyakan nasib Dixon yang sebenarnya, karena menurutnya Daryl akan marah besar jika tahu kakaknya ditinggalkan begitu saja. Lantas T-Dog yang merasa bersalah berkata jika ia akan memberitahu Daryl yang sebenarnya, di mana ia tidak sengaja menjatuhkan kunci borgolnya. Namun T-Dog berkata jika saat ia pergi, ia masih sempat merantai pintu supaya para zombie tidak bisa menjangkaunya, dan itu berarti ada kemungkinan Dixon masih hidup. Saat semua orang tertidur, Rick yang kangen terlihat membelai istrinya dan berkata jika ia tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan Lori dan juga Carl. Hingga di tengah kemesraan, Rick yang cacingnya sudah lama tidak diurut langsung mengajak istrinya mengaduk. Sementara itu, sambil menahan panas dada yang bergejolak, Shane yang tahu jika Lori sedang digabrut hanya bisa termenung memperhatikan tenda. Look at him. Di pagi harinya, Rick yang baru bangun langsung menghampiri Lori dan mengatakan jika ia terus saja kepikiran dengan nasib Dixon. Hingga di tengah obrolan tiba-tiba Break your son. Carl? Carl?
Nothing bit you, nothing scratched you. Sontak mereka pun kaget saat melihat zombie yang asyik menyantap rusa. Bagaikan maling kutang, zombie ini terombang-ambing dihajar massa. Namun setelah memenggalnya, Dale pun heran karena baru pertama kali ia melihat zombie yang bisa sampai ke pegunungan. Lantas Jim berteori jika mungkin para zombie kehabisan makanan di perkotaan hingga menuntun mereka berburu di hutan dan pegunungan. Dikira zombie, ternyata itu adalah Daryl yang baru pulang berburu. Ia pun kesal dengan zombie yang malah memakan buruannya. Alhasil, daging rusa ini tidak bisa lagi dikonsumsi karena takut sudah terinfeksi. Saat Daryl kembali ke camp, ia pun memanggil-manggil kakaknya yang tak kunjung datang. Lalu dengan berat hati, Rick berusaha menceritakan jika kakaknya yaitu Dixon telah membahayakan nyawa semua orang, hingga ia terpaksa harus memborgolnya di rooftop pertokoan. Mengetahui nasib yang menimpa kakaknya, jelas saja membuat Daryl ngamuk. Saat Daryl tak berkutik, Rick memintanya untuk tenang dan membicarakannya baik-baik. Lalu T-Dog berkata jika ia pun merasa bertanggung jawab karena telah menjatuhkan kunci borgolnya ke saluran air. Namun ia sempat merantai pintu hingga ada kemungkinan jika Dixon masih hidup. Dan kini Rick berencana akan kembali ke Atalanta guna menyelamatkan Dixon. Saat Rick akan pergi, Shane pun heran dengan keputusan Rick yang rela membahayakan dirinya sendiri untuk menyelamatkan si berdebah Dixon. Namun Rick berkata jika ia tak bisa membiarkan Dixon modar secara perlahan di atap gedung seperti hewan. Terlebih ia harus mengambil sekantong senjata hasil looting dari polsek yang malah ia jatuhkan saat dikejar-kejar zombie di tengah jalan kota. Dirasa senjata itu akan berguna, Shane hanya bisa terdiam. Kemudian ia pun pamit pada Lori dan juga anaknya. Tak lupa, Rick mengajak Glenn yang pintar dalam mencari jalan alternatif. Setelah semua orang sepakat, ia pun menghampiri Abah Dale untuk meminjam bolt cutter. Last time we're on a gun range. Thank you. Singkat waktu, Shane kembali berusaha memikat hati Carl dengan cara mengajaknya menangkap cebong. Hey Carl. Melihat kedekatan anaknya dengan Shane, ia pun meminta Carl untuk kembali ke tenda. Mengetahui Lori marah pada dirinya, Shane yang merasa malu berusaha minta maaf. Namun Lori yang merasa telah dibohongi dengan kematian Rick langsung menolak permintaan itu karena ia tahu Shane hanya ingin membobok celengannya saja. Dan mulai saat ini ia tak sudi lagi melihat tampang Shane. Ia pun diminta untuk menjauhi keluarganya. Setelah dibacoti sang kekasih, Shane hanya bisa menahan amarah. Sementara itu, Andrea dan para ibu-ibu yang sedang mencuci baju tiba-tiba dihampiri Ed yang memintanya untuk tidak mengajarkan istrinya bergibah. Mendengar hal itu, Carol yang merasa malu meminta suaminya untuk memarahi dirinya saja. Akan tetapi, Andrea yang merasa Ed cuma jago lawan cewek, berusaha untuk melawan. You know what? Just like none of y'all do. I tell you what! Malang sekali, Ed pun harus menjadi pelampiasan dari amarah Shane yang meledak-ledak. Hingga Ed pun ripuh dihajar bak maling ayam. Kembali pada Rick, mereka yang baru tiba bergegas menyelamatkan Dixon dengan arahan Glenn. The guns are mean doubling back. Roll first. Sungguh
Jauh di luar Nurul, ternyata Dixon sudah pergi dengan cara menggergaji tangannya sendiri. Kira-kira kemanakah perginya Dixon? Tunggu saja di episode selanjutnya. Bagaimana, seru sekali bukan? Rick yang kembali ke Atalanta untuk menyelamatkan Dixon harus melihat hal yang mengejutkan setelah Dixon nekat memotong tangannya sendiri untuk kabur. Dan apakah Dixon berhasil selamat? Dan yang paling penasaran adalah apakah skandal Lori dan juga Shane akan terungkap? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film. Mungkin segini saja review dan pembahasan The Walking Dead episode 3. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Alur Cerita Film.